Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah ekonometrika, mari kita lanjutkan rangkaian perkuliahan kita. Kalau sebelum-sebelumnya Anda sudah mencoba menarik data dan kemudian Anda olah dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner, maka tahapan sekarang ini adalah tahapan olah data. Oleh karena itu, tema yang akan saya berikan kepada Anda pada saat ini adalah olah data ekonometrika menggunakan SPSS. Anda tentu tahu bahwa SPSS itu singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Awalnya seperti itu namanya, tapi kemudian sekarang ini sepertinya sudah berubah. Singkatannya tetap SPSS, tapi kepanjangannya adalah Statistical Product and Service Solution. Karena memang software ini adalah software yang digunakan untuk mengolah data-data statistik. Baiklah saudara-saudara, olah data ekonometrika ini penting bagi penelitian-penelitian menggunakan ekonometrika. Jadi untuk penelitian yang bersifat kuantitatif, terutama untuk social science, SPSS masih menjadi andalan. Oleh karena itu, untuk bisa mengolah data di SPSS, syaratnya satu, Anda harus punya software SPSS. Nah, asumsi saya Anda sudah mempunyai software SPSS semua. Untuk memulainya Anda perlu membuka SPSS dan silakan buka worksheet SPSS-nya. Kalau Anda sudah membuka worksheet SPSS, maka akan tampak di situ suatu worksheet yang seperti model Excel. Ya, di situ ada angka 1 2 3 4 5 6 7 terus sampai berapapun, sampai panjang sekali. Kemudian di sisi yang mendatar itu ada variabel. Kalau Anda lihat layar di paling bawah itu ada dua tulisan itu, data view dan variable view. Variable view itu untuk memasukkan nama-nama variabel. Kalau data view, ketika Anda klik nanti itu muncul worksheet yang digunakan untuk memasukkan data. Nah, ya sekarang coba kita lanjutkan. Anda klik variable view. Nah, kalau sudah Anda klik variable view, maka di situ Anda bisa menuliskan nama-nama variabel. Nah, di layar itu ada Y1, 1, Y1, 2, Y21, Y22, Y31, Y32. Itu adalah nama-nama variabel yang berasal dari kuesioner-kuesioner. Nah, misalnya untuk variabel Y itu kuesionernya ada 6 misalnya, yang kita kasih kode Y11, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32 misalnya. Kita bisa masukkan ke situ. Ya, dimasukkan ke situ. Begitu juga untuk variabel X. X1 misalnya, ada X2, X3 dan lain sebagainya. Masukkan aja ke situ. Itu nama-nama variabel. Kalau nama-nama variabelnya sudah semua, maka tertera seperti itu. Ya, ada tipenya numerik misalnya. Tipenya. Kemudian width-nya itu luas, maksudnya luas kolomnya itu berapa? 8 misalnya. Desimal yang Anda buat maunya angka berapa desimal? 2 desimal atau 0. Kalau 0 ya ganti itu 2 menjadi 0. Ya, dan lain sebagainya. Itu Anda sesuaikan. Kalau Anda misalnya datanya ordinal, ya ketik ordinal, tapi kalau nominal ya ganti aja nominal. Ya, seperti itu. Nah, di laman itu Anda bisa mengamati seperti itu. Artinya kalau variabelnya sudah
Anda buat seperti itu, Anda bisa lanjutkan dengan memasukkan data. Caranya adalah ketik atau klik data view yang di sudut kiri itu, sudut kiri bawah. Setelah Anda klik data view, maka Anda bisa masukkan datanya. Di variabel Y11, responden nomor 1 misalnya memberikan angka 5, nomor 2 6 dan sebagainya. Isi aja terus semuanya. Sampai semua variabel telah terisi data. Nah, kalau itu sudah semua, ya itu sudah semua, dan kebetulan semua variabel itu sudah Anda nyatakan valid karena sudah diuji validitas dan reliabilitas menggunakan metode yang lalu, ya. Dan misalnya tadi itu di worksheet-nya tidak ada sela, maka Anda bisa memasukkan sela dengan cara ketik, ya, klik di edit, kemudian insert variabel, masukkan, Anda klik gitu, nanti kolomnya akan menggeser. Tujuannya apa dibuat kolom menggeser itu? Supaya ada space, ada ruang kosong untuk bisa nanti menjumlahkan variabel Y. Ya, karena Y kan tadi ada 6 tadi ya, Y11, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32. Kalau itu semua variabelnya sudah valid dan sudah reliable, maka itu Anda bisa jumlahkan di variabel yang Anda sisipkan tadi, yang variabel baru Y. Ya, nah, misalnya seperti itu. Tampak setelah Anda insert, muncul di situ di kolomnya var 002, ini nama variabel bawaan dari SPSS, ya. Dan itu Anda bisa rubah itu di variabel view-nya, Anda bisa klik, nanti terus kemudian dirubah menjadi Y seperti ini. Ya, variabel 002 tadi itu ganti Y, maka akan muncul seperti di layar itu, variabel Y. Nah, space ini penting digunakan apa? Digunakan untuk memudahkan, sebenarnya memudahkan cara penjumlahan variabel Y1, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32 itu kita jumlahkan menjadi variabel Y, ya, variabel Y. Nah, caranya gimana untuk bisa menjumlahkan? Ya, Anda klik itu option atau icon di SPSS itu, Anda klik transform. Setelah Anda klik transform, Anda klik compute variable. Setelah Anda klik compute variable, isikan nama variabel di kolom target variabel. Nah, itu kan ada kolom yang paling kiri atas itu ada target variabel. Ketik aja misalnya Y, seperti nama Y tadi itu. Terus kemudian dari variabel yang ada di type and label itu, Anda klik satu persatu. Klik pindahkan ke numeric expression. Nanti terus klik lagi tanda tambah. Kemudian lagi tambah Y1, 2, pindah ke sana. Klik lagi tambah. Seterusnya hingga sampai selesai. Nah, nanti kalau itu sudah selesai, Anda klik, ya. Setelah Anda klik, maka penjumlahannya sudah langsung otomatis dijumlahkan oleh SPSS, dan di layar tampak itu variabel Y yang Anda insert tadi itu sekarang sudah muncul angka-angka. Angka-angka ini adalah penjumlahan dari Y1, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32. Kalau dijumlah menjadi itu 37, 37, 42, 40, 30, 36 dan sebagainya. Tentu saja angka Y ini akan berubah tergantung pada data yang ada di masing-masing variabel. Ya, data ini sih sebenarnya tidak harus Anda namain Y atau X, ya terserah. Misalnya Anda mau menggunakan variabel
kepatuhan organisasi atau organizational concurrent. Nah, misalnya Anda rubah menjadi org concurrent, misalnya konkuren, ya, bisa juga. Misalnya Anda teamwork, ya bisa aja Anda rubah menjadi teamwork, misalnya seperti itu. Terserah nama Anda. Y itu hanyalah contoh, ya. Namanya tentu harus Anda sesuaikan gitu. Kalau sudah itu terisi, terisi semua, variabel dan datanya semua terisi semua, maka Anda bisa melakukan analisis deskriptif statistik. Nah, apa yang dianalisis deskriptif statistik ini? Yang dianalisis deskriptif statistik adalah variabel-variabel yang siap diolah, artinya sudah merupakan variabel utuh. Kalau Y1, Y2 dan lain sebagainya tadi itu sudah dijumlahkan menjadi variabel Y, berarti Y-nya ya. X1 sampai sekian menjadi X seperti itu. Nah, atau menjadi nama lain, misalnya organizational concurrence, teamwork, misalnya interpersonal relationship. Nah, itu variabel-variabel itu yang akan dianalisis deskriptif statistik. Caranya Anda klik analyze. Nah, setelah Anda klik analyze, Anda pilih deskriptif statistik. Setelah Anda pilih deskriptif statistik, Anda geser ke kanan, Anda pilih frequencies. Ya, Anda pilih frequencies. Nah, nanti kan layarnya hanya berubah, itu muncul kolom kecil frequencies kan gitu kan. Nah, di frekuensis itu misalnya namanya tadi Y sudah Anda rubah menjadi organizational concurrent, X1 menjadi international relationship misalnya, X2 menjadi teamwork, X3 menjadi perform. Nah, variabel-variabel itu Anda geser, pindahkan ke kolom variabel. Nah, seperti contoh di layar itu. Ya, setelah itu semua sudah berpindah, maka langkah berikutnya adalah Anda klik statistik yang ada di kolom di kotak dalam itu, yang statistik yang sebelah kanan atas. Nah, setelah statistik Anda klik OK. Ya, setelah Anda klik statistik, ya, klik OK itu nanti muncul itu pilihan. Ada pilihan-pilihan di situ, ada percentile values, kuartil, persentase, cut point, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda butuh, ya tinggal diklik itu, nanti muncul centang-centang. Nah, di central tendency misalnya, ada min, median, modus, sum. Nah, itu klik aja. Nah, karena Anda mau melakukan yang sederhana, percentile values bisa Anda kosongkan aja, karena nanti nggak dibutuhkan di dalam. Yang Anda butuhkan adalah min, median, modus, dan sum, jumlah. Klik. Kemudian distributionnya ada Sigonus, ada kurtosis, Anda klik. Ya, klik semua. Kemudian dispersionnya, standar deviasi, varian, minimum, maksimum. Kalau Anda butuh, Anda perlukan, klik saja semuanya itu. Sehingga nanti yang Anda klik itu muncul tanda centang. Kalau sudah itu semua muncul tanda centang, sudah Anda lakukan betul, Anda klik continue. Setelah Anda klik continue, ya toh, Anda klik continue, maka Anda akan bisa memilih kembali. Ya, jangan di OK dulu, tetapi Anda pilih lagi chart. Nah, misalnya Anda mau melihat nanti sebaran datanya dalam bentuk gambar chart. Anda klik chart. Ya, klik chart, terus muncul itu ada chart type, ada non, ada bar chart, ada pie chart, ada histogram, ada pilihan show normal curve on histogram. Ya, terserah Anda mau memilih yang mana. Tapi saya sarankan
Anda pilih yang histogram saja. Kenapa? Kalau Anda memilih histogram, karena sebenarnya deskriptif statistik ini fungsinya nanti adalah untuk melihat kurva normalnya seperti apa. Nah, supaya Anda terbantu kurva normalnya, Anda pilih histogram, lalu pilihan tentang show normal curve on histogram itu Anda klik sehingga muncul centang. Nah, kalau itu Anda sudah klik, maka lanjutkan dengan continue. Continue-nya Anda klik. Setelah Anda klik, ya, muncul oke. Nah, akan muncullah output. Nah, seperti di layar itu muncul output olah data. Dari sinilah sebenarnya Anda bisa melihat outputnya. Anda lihat itu di kiri itu kan ada output, ada log, ada frequencies, title, note, active dataset, statistik, frekuensi tabel. Ada title, ada organizational concurrence, in-rel, teamwork, performa, itu nama-nama variabel. Ya, nama-nama variabel statistiknya seperti itu. Nah, misalnya Anda cukup membutuhkan mau melihat kliknya aja statistik aja misalnya. Anda klik statistik di situ, maka kolom statistik berikut datanya akan muncul di situ. Maka di situ lihat itu yang di sebelah kanan itu. Ada statistik, ya. Ada statistik misalnya. Terus di situ ada N, angka N. N itu ada valid, ada missing. Ya. Di variabel organizational concurrence jumlah N-nya 339. Di in-rel ada 339. Di teamwork ada 339. Di performa ada 339. Artinya apa? Respondennya 339. Ini misalnya data yang saya olah ini N-nya sudah 339. Missing 000 berarti tidak ada data yang hilang. Nah, dari situ kemudian kita bisa terjemahkan itu. Nilai min untuk organizational concurrence 35,1, median 36,00, modusnya 36 dan sebagainya. Itulah angka-angka. Ya, angka-angka yang Anda bisa cermati. Standar deviasinya juga kelihatan, variansnya kelihatan, skewness-nya, standar error skewness-nya, ya. Standar error kurtosisnya dan kurtosisnya, minimum, maksimum, itu terlihat semua ya angkanya. Misalnya di variabel orcon itu nilai minimumnya 6, nilai maksimumnya 42. Nah, kelihatan kan gitu. Nah, nanti itu sangat membantu bagi Anda kalau Anda mau melihat berapa nilai terendah, bila nilai sedang dan lain sebagainya, itu kelihatan di situ. Jumlahnya juga seperti itu. Itu nilai statistiknya. Ya, frekuensi tabelnya dan sebagainya Anda bisa lihat situ. Nah, untuk melihat cepat ya cukup ini dari statistik ini. Sebenarnya dari statistik ini Anda bisa mengetahui apakah data itu sebarannya normal atau tidak. Caranya gimana? Caranya adalah lihat aja min dan median itu. Kalau min dan mediannya nilainya hampir sama, ya, hampir sama, itu kan 35,91 dengan 36,00 hampir sama. Kalau itu dibagi ketemunya kan 1, ya, 29,77, 30, hampir semua 1. Nah, kalau itu sudah sama seperti itu, ini besar kemungkinan datanya normal. Gitu loh. Nanti kan data normal itu Anda butuhkan itu, karena di dalam regresi itu membutuhkan asumsi normalitas. Ya, makanya statistik ini penting untuk melihat normalitas. Jadi inilah syarat utama untuk sebelum Anda melakukan regresi itu Anda perlu melihat ini. Nah, sebenarnya ada metode cara lain untuk melihat apakah sebarannya normal atau tidak, yaitu dengan cara melihat gambarnya, melihat histogramnya. Kalau ini tadi kan melihat statistiknya, ya. Statistiknya seperti itu. Kalau melihat histogramnya, ya klik aja histogram. Nah, kalau misalnya histogramnya Anda klik, misalnya Anda melihat histogramnya untuk orcon, maka orconnya seperti itu.
Nah, kalau kita lihat gambarnya itu di situ bahwa gambar di situ ada kurva normalnya sempurna. Maka dengan demikian bisa dipastikan bahwa kurva itu normal. Ya, kurva untuk variabel organizational concurrent normal. Nah, pilih aja satu persatu. In-rail-nya coba Anda lihat. Kalau polanya sama seperti itu, ya, polanya sama seperti itu, gambar kurva normalnya itu normal gitu. Tidak ada panjang antara buntut kiri dan buntut kanan itu enggak ada yang panjang, kalau sama itu berarti normal. Gitu loh. Kalau kita cek sebenarnya semua variabel itu normal, ya. Nah, dengan demikian kita bisa memastikan bahwa data yang kita olah tadi itu, yang kita masukkan datanya, kemudian kita olah dengan deskriptif statistik dan kita lihat histogramnya, kita berkesimpulan bahwa data tersebut adalah normal. Dengan demikian data itu sudah siap dilakukan regresi. Ya, sudah siap dilakukan regresi. Namun sebelum membahas regresi, kita matangkan dulu di sini. Karena apa? Pembahasan regresi adalah pembahasan di lain waktu. Dengan demikian saudara-saudara, Anda sudah paham ini cara memasukkan data, ya, cara melakukan penghitungan sehingga muncul variabel tadi itu. Kemudian cara mengolah dengan deskriptif statistik Anda sudah paham. Dengan histogram juga sudah paham. Saya rasa Anda sudah mahir untuk hal ini. Anda bisa latih, ya, berlatih, dan nanti kalau misalnya yang kurang paham Anda bisa tanyakan kepada saya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian.